Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua saudara, sidang jemaat dan juga para mahasiswa dan juga Bapak Pendeta Stephen Manurung bersebelahan dengan anak. Selamat datang. Salam sejahtera bagi kita semua dan shalom. Mari kita tenangkan hati kita sejenak, karena kita akan memulaikan ibadah kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di awal bulan yang baru, bulan Maret 2022. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami beriman kepada Engkau, Allah yang hidup, Allah bagi orang yang hidup, Allah yang sudah bangkit dari kematian, Allah yang sudah berkorban di dalam Yesus Kristus bagi kami sampai saat ini. Ini kami Tuhan, dari tempat kami masing-masing, dalam kondisi apapun kami berada, kami datang, kami duduk di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan siap untuk beribadah kepadamu. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami. Sucikan dengan darah anak domba Allah yang kudus, agar apa yang kami persembahkan, apa yang kami pujikan, apa yang kami naikkan, semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati saudara-saudara kami sidang jemaat yang mungkin dalam perjalanan, Tuhan antarkan, tibakan di sini dengan segala baik dan selamat, agar kami bersama-sama menikmati dan memuji kemuliaan Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk melayani pada pagi hari ini. Mari Tuhan sucikan dan kuduskan kami, satukan kami di dalam kasih-Mu Tuhan, agar apa yang kami persembahkan semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Segala kuasa kegelapan yang mengganggu, yang mencoba untuk menghalangi ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Ini kami Tuhan siap beribadah kepadamu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Betapa besar kasih Tuhan bagi kita semua. Besarlah Dia, agunglah Dia, karena Dialah yang kita puji dan kita sembah.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar, besar Allahku. Nyanyikan besar, besar anakku. Besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku. Selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar Allah, besar saya bertanya kepada kita semua sampai hari ini, apakah Bapak Ibu Saudara mengalami kebesaran Tuhan? Ya, kok banter di sini? Ya, bagaimana di sini? Iya, ajaran amin ya. Kita hadir di sini, keberadaan kita itu menunjukkan bahwa Allah besar dalam kehidupan kita. Maka kita patut untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Pendeta Stephen Manduru itu adalah dulu pimpinan kami di Sekolah Salem, dan saya angkatan pertama dalam pelayanan di di Ringin Telu di Banyuwangi. Mungkin Pak Stephen atau Ibu Tiar ingat ya, itu ibadahnya waktu semangat sekali. Ada satu pemudi dari Fani itu, sekarang dia jadi istri dari adik kelas kami. Waduh, luar biasa nyanyinya tuh, sampai saya tuh kepikiran ini nyanyinya bisa berhenti apa enggak, karena di sana tuh lebih bersemangat ya. Waktu nyanyikan hey itu langsung bersemangat. Mari kita makin berdiri, kita naikkan pujian ini. Jangan pada dengan semangat ya.
memuji Tuhan bukan hanya di ruangan gereja, tetapi waktu kita pulang, waktu kita di rumah, di setiap keadaan kita memuji kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kita tahu ya, situasi dunia sedang kalut, termasuk di krisis di Ukraina. Kita tetap berdoa agar terjadi perdamaian di sana, dan ini menunjukkan bahwa waktu-waktu kita hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Bagaimana kita berjaga, bagaimana kita mengantisipasi situasi dunia akhir-akhir ini dengan melihat kondisi keadaan kita. Mari kita sambut firman Tuhan, ada satu pujian zaman sekarang, berjagalah. aman Tuhan. Bersama Engkau tidak ada yang perlu kami khawatirkan lagi, karena Engkaulah Allah yang hidup, Allahnya orang-orang yang hidup. Engkau Allah yang telah mengalahkan kematian, Engkau Allah yang telah berkemenangan, Engkau Allah yang telah bangkit dan memberikan kehidupan kepada kami. Memasuki bulan Maret ini Tuhan, hati kami penuh dengan syukur. Nyatalah pemeliharaan dalam hidup kami. Bulan demi bulan kami lalui di dalam penyertaan-Mu. Tuhan, kami sungguh beruntung dan bersyukur.
Engkau mengangkat kami, Engkau memilih kami. Kami bisa beribadah pada pagi hari ini karena kebaikan-Mu. Maka terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami menyembah mengagungkan Engkau, Allah yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu. Jiwa kami bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan. Hati kami penuh syukur karena kemurahan-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menerima sembah dan syukur kami. Terima kasih pujian kami sudah Engkau terima. Engkau masih memberikan kami kesempatan mendengar firman. Berikan kami iman dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Segala puji syukur bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sedia untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Silakan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan Shalom untuk kita semua. Tentu bersama dengan istri dan keluarga saya. Cuma karena hari ini jamnya sama, pada hari yang sama, istri saya juga harus bertugas di gereja kita yang di Sidoarjo. Jadi terpaksa kita bagi ya, anak paling besar sama istri saya, anak paling kecil sama saya gitu ya. Puji Tuhan, tapi kita sama-sama melayani Tuhan ya. Mari kita akan diberkati Tuhan lewat Bapak, Ibu Gembala dan Penatua yang sudah berdoa untuk tema di gereja kita, khususnya di Johor pada hari ini, bahwa Yesus Kristus adalah Allah bagi orang-orang yang hidup. Kita membaca dalam Injil Lukas pasal yang ke-20. Injil Lukas pasal yang ke-20, semuanya sebenarnya saling berkaitan mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-47. Namun kita akan membaca nas utama pada pagi hari ini dari ayat 27, Lukas 20 ayat 27 sampai 29. Lalu nanti kita lompat ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37. Baik, bisa dibantu membaca, terima kasih. Lukas 20 ayat 27 dan seterusnya. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang bersaudara, yang pertama kawin dengan seorang perempuan, lalu mati dengan tidak meninggalkan anak." Ayat yang ke-33 sampai 37. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Ya. Sebab ketujuhnya telah beristrikan dia. Terus? Jawab Yesus kepada mereka, "Orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain, itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terus? Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Amin untuk firman Allah. Kebetulan kemarin saya mengisi sebuah seminar di sebuah STT di Sumatera ya, online, dengan topik apologetika. Apologetika itu ya
bagaimana bisa mempertanggungjawabkan iman Kristen, atau bahasa kasarnya di dunia umumnya, bagaimana bisa berdebat tetapi yang sesuai dengan firman Allah. Kemudian saya menjelaskan di awal-awal pertemuan itu bahwa permasalahan polemik mengenai Yesus Kristus itu bukan Allah yang sesungguhnya, bahwa Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang sudah mati, Allah yang tidak berdaya. Itu bukan dimulai pada masa sekarang. Itu sudah dimulai sejak gereja, bapak-bapak gereja awal-awal. Bahkan kalau kita tarik lagi pada kisah ini, sudah dimulai bahkan sejak zamannya Yesus. Orang Saduki yang barusan kita baca ini tidak percaya akan adanya kebangkitan dari antara orang mati. Lalu kemudian saya mengejar dan mendorong para mahasiswa, para pendengarnya itu agar apa? Agar kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lari. Kita harus belajar untuk menjelaskan paling tidak untuk diri kita. Kita harus memiliki satu keyakinan bahwa apa? Tidak, Allah kami itu Allah yang hidup. Yesus Kristus itu adalah Allah bagi orang-orang yang hidup. Pada kesimpulan yang disampaikan oleh Yesus di ujung pembicaraan dengan orang Saduki, tidakkah kalian pernah membaca mengenai kisah Musa dengan semak duri ketika dia dipanggil Tuhan? Apakah Allah kita disebut Allahnya almarhum Abraham, almarhum Ishak, almarhum Yakub? Tidak. Disebutkan sebagai Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang hidup. Itulah yang ingin kita renungkan pada pagi hari ini. Itulah yang akan kita bawa ke tempat kita masing-masing, supaya kita menjadi orang Kristen yang teguh dan kuat imannya, yakin dalam pengikutan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam nats yang sudah kita baca beberapa kutipan tadi, kita sudah melihat dan akan saya jelaskan beberapa poin penting keberadaan dari Allah kita Yesus Kristus sebagai Tuhan bagi orang-orang yang hidup. Pada ayat yang ke-27 kita akan naik sedikit ke atas. Ayat 27 naik terus ke atas, mulai dari ayat yang ke-9 ya. Bisa dikutip dulu, ayat yang ke-9 saja bisa dikutip. Saya ingin membangun sidang jemaat untuk melihat Alkitabnya, supaya apa yang saya khotbahkan pada hari ini menumbuhkan iman kita. Ayat 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Iya. Seorang yang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Terima kasih. Begitu pasal yang ke-20 ini dibuka, kita sudah menemukan begitu banyak jawaban-jawaban yang diberikan oleh Yesus. Tentang apa? Tentang lika-liku kehidupan, membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati atau hanya sebatas manusia biasa saja. Maka lewat kisah pada pasal 20 ini kita melihat Yesus sebagai Allah yang orang hidup itu seperti apa. Yang pertama diungkapkan oleh Dr. Lukas, bahwa Yesus itu adalah Allah yang bisa memberikan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan hidup kita. Amin, saudara. Lika-liku kehidupan. Mulai pada ayat yang ke-9 kita sudah melihat dia sudah menjawab, menjelaskan tentang dunia usaha. Bagaimana ada orang yang mengusahakan kebun anggur, bagaimana ada karyawan yang tidak hormat kepada tuannya, bagaimana pemilik kebun anggur bersikap adil dan bijaksana. Ini kehidupan. Ini berbicara tentang penghidupan. Ini berbicara tentang
kehidupan manusia sehari-hari. Sangat-sangat down to earth, sangat-sangat mendarat, sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Persoalan jawab sudah dimulai. Kalau saudara membaca pada ayat yang pertama di awal-awal, itu kelompok-kelompok kehidupan, kelompok kalangan masyarakat, golongan strata masyarakat, itu semuanya dijawab oleh Tuhan. Mulai dari ada imam-imam kepala, ada ahli-ahli Taurat, ada orang-orang Farisi, ada orang-orang Saduki, dan ayat di awal-awal, orang banyak, kaum awam, masyarakat umum, minimal 5 golongan ini, ditambah dunia usaha, ditambah pernikahan yang tadi sudah kita baca. Bagaimana pernikahan kalau suami meninggal, dan bagaimana statusnya di surga. Seluruh lika-liku kehidupan dijawab oleh Yesus. Seluruh pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam hati dan pikiran kita sebagai manusia yang mengikut Tuhan dijawab oleh Yesus. Loh, siapakah Yesus itu? Kok dia bisa menjawab semuanya? Ya, Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang menjadi manusia untuk mengerti keadaan manusia, untuk memahami keadaan manusia. Allah harus jadi manusia karena manusia tidak bisa jadi Allah. Karena manusia tidak mampu memahami Allah. Maka yang paling mungkin dan bisa terjadi, manusia tidak bisa jadi Allah, maka yang paling bisa terjadi adalah Allah harus jadi manusia. Untuk apa dia jadi manusia? Untuk memahami kehidupan kita. Untuk apa dia jadi manusia? Untuk memberikan jawaban-jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan tentang lika-liku kehidupan kita. Akan saya tunjukkan bahwa Yesus yang saudara ikuti selama ini adalah Allah sejati yang sungguh-sungguh memahami kehidupan kita secara detail. Pada ayat yang ke-26 tolong dibaca. Ayat yang ke-26 inilah yang terjadi. Dari diskusi kelompok imam besar, kelompok Farisi, kelompok ahli Taurat, semua mereka diam, kalah. Ketika mereka menjebak Yesus mengenai diskusi kehidupan, mengenai firman Allah, mereka terdiam. Lalu masuk satu golongan yang baru, Saduki. Apa yang terjadi? Ayat 26. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Ayat 23, naik sedikit lagi. Ayat 23. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik. Oh, maksud mereka walaupun licik. Terus lalu berkata kepada mereka, terus dan terima kasih dan terima kasih. Saudara perhatikan, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, tetapi pendekatannya itu negatif. Perhatikan ya. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan mengenai lika-liku kehidupan ini kepada Yesus Kristus, walaupun dari sisi negatif. Ayat 26, mereka sebenarnya bertanya kepada Yesus untuk menjebak. Ini ya, untuk menjerat, untuk apa istilahnya di zaman sekarang ini, untuk menjebak, menanyakan mengenai kehidupan, untuk menjebak hamba Tuhan, untuk menjebak Allah untuk mengikuti maunya kita, atau menjebak Tuhan. Kalau bisa Tuhan salah. Tapi saudara, Alkitab saya mengatakan Yesus sekalipun tidak bisa terjebak. Kenapa? Ayat 26, karena Yesus yang kita sembah itu mengerti apa saudara? Mengetahui apa? Maksud mereka, maksud hati manusia. Oh, hati saya bersyukur, hati saya berterima kasih kepada Tuhan. Siapa dia ini?
siapakah Yesus Kristus ini? Kok dia bisa mengerti maksud hati orang yang belum terungkapkan? Tidak ada kata yang lain. Yesusmu itu adalah Allah. Amin saudara. Hanya Allah yang mengetahui isi hati. Iblis tidak tahu isi hati. Iblis tidak mengerti isi hati manusia. Kita sering dicobai oleh karena keinginan kita. Jangan selalu menyalahkan iblis. Kita bilang iblis tahu ini. Tidak, iblis tidak maha tahu. Dia bisa tahu karena diberitahu dan dia terbatas. Tapi Allah mengetahui maksud hati kita. Dia memahami isi hati kita. Bahkan saudara perhatikan baik-baik, termasuk maksud yang licik, termasuk maksud yang jahat yang belum terungkap. Dia concern untuk memahami semua isi hati. Mengapa saya mengungkapkan ini? Karena saya ingin memberitahu saudara-saudara yang hadir pada pagi hari ini, semua orang yang bermaksud baik. Amin. Orang yang bermaksud licik saja dia perhatikan. Orang yang bermaksud jahat saja dia pahami isi hatinya. Apalagi isi hatimu, apalagi pertanyaan-pertanyaan hidupku, lika-liku kehidupan kita. Masakan dia tidak peduli? Masakan dia tidak mau tahu? Masakan dia tidak mau terlibat di dalam kehidupan kita? Ini Allah yang kamu punya. Ini Allah yang kita punya. Dia mengerti. Dia peduli. Dia tahu maksud hati kita. Maksud orang jahat saja, pertanyaan orang-orang yang licik saja, dia layani, dia ladeni dengan tanpa berdosa. Kemarin saya jelaskan kepada pendengar saya di dalam seminar itu, rumus yang paling utama dalam berapologetika, standar yang pertama dan terutama di dalam berbantah-bantah untuk menjelaskan kebenaran. Satu, dalam kitab Petrus, kuduskanlah Kristus Yesus sebagai Tuhan di dalam hatimu, supaya engkau siap sedia memberikan pertanggungan jawab apologetik, mempertanggungjawabkan pengharapan yang engkau miliki, tetapi dengan lemah lembut dan hormat. Orang yang jahat, pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam hati mereka yang jahat, itu pun dijawab dan dipedulikan Tuhan. Sejahat apa sih saudara? Sejahat apa sih kita? Saya tidak sedang mengatakan engkau dan saya adalah orang-orang yang baik, engkau adalah orang-orang yang kudus. Saya tidak berbicara itu. Tapi saudara tidak sejahat seperti ahli Taurat dan orang Saduki yang menjebak Yesus Kristus, bukan? Lalu mengapa engkau tidak yakin? Mengapa kita tidak yakin, tidak percaya kalau Yesus itu tahu isi hati kita? Amin saudara. Yesus tahu isi hati kita. Kalau di sini ada seorang suami, ketika dia melihat handphone istrinya dilihat di keranjang belanjaan, di belanja online, entahkah di Shopee atau Tokopedia. Saya tidak dibayar oleh Tokopedia dan Shopee ya. Bukalapak, dilihat aplikasi istrinya, semua di keranjang. Apanya di keranjang Pak? Maksudnya itu bapak ibu yang tidak mengerti, dia mau belanja gitu, tapi nggak punya uang, dimasukin di keranjang semua. Oh, nggak punya pengalaman ya? Berarti hanya saya yang begitu. Dimasukin semua di keranjang. Kita sebagai seorang suami, ketika kita melihat belanjaan istri kita belum dibeli, semuanya dimasukin di keranjang. Lalu muncul maksud hati yang baik. Lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagi aku uang. Tuhan, berikan aku keuntungan bulan Maret ini, supaya aku bisa membeli kerinduan istri saya yang masih ada di keranjang itu. Saya mau tanya saudara, maksud apa itu? Maksud baik atau maksud jahat? Mulia. Kan seorang
istri tidak pernah memikirkan supaya suaminya patahkan kakinya, Tuhan, patahkan kakinya. Pernah? Ada istri yang berdoa kepada Tuhan, patahkan kakinya, patahkan saja Tuhan, supaya dia jangan pergi-pergi lagi. Ada? Saya kira tidak. Niat-niat yang baik, maksud-maksud yang baik yang ada di dalam hati kita, saya sungguh yakin dan percaya bahwa Yesus yang kita sembah itu, Dia tahu ke dalam isi hati kita. Amin, saudara. Di dalam hatimu yang datang di gereja pada pagi hari ini, bukankah engkau datang di sini bermaksud baik? Tuhan, aku ingin berubah. Tuhan, aku mau diperbaiki. Tuhan, aku mau jadi berkat bagi keluargaku. Anak-anak sekolah Alkitab yang ada di sini, engkau datang di sekolah Alkitab, apakah engkau berpikir untuk meledakkan gereja ini? Kan enggak. Di dalam hatimu ada satu pemikiran, Tuhan, aku mau jadi hamba Tuhan. Aku mau jadi suami yang baik. Aku mau jadi anak yang baik. Maka saya yakin dan percaya maksud hati yang muncul, yang timbul bahkan masih di dalam hati, di keranjang-keranjang belanja, di mana-mana saja kita punya kerinduan-kerinduan yang baik. Hati saya sungguh yakin dan percaya, tested by the time, akan diuji oleh waktu, bahwa Tuhan kita itu tahu persis apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita. Amin, saudara. Ini Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang selalu bisa memberikan jawaban. Jawaban-jawaban yang mengetes kerinduan-kerinduan yang justru untuk menolak Yesus. Dia jawab seluruh kelompok status-status sosial, seluruh liku-liku kehidupan, mulai dari pernikahan sampai dunia usaha, komplit dijawab oleh Yesus. Hari ini Allah yang sama, Tuhan yang sama, ada bersama dengan kita, ada bersama dengan hidup saudara, keluarga saudara. Dia juga akan menjawab segala kerinduan-kerinduan hati kita. Kadang tidak mampu mengucapkannya, pun Tuhan tahu. Tuhan rindu kita berbicara dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan juga akan mendengarkannya dengan baik. Dia menjawab lika-liku kehidupan. Dan sekarang dia juga memberikan jawaban tentang kehidupan setelah kematian. Mengenai kehidupan dan penghidupan, dia tahu maksud-maksudnya. Dia akan pilah-pilah itu semuanya, doa-doamu, kerinduan-kerinduanmu, dia pilah-pilah itu. Mana yang perlu dijawab bulan Maret, mana yang harus dijawab besok, mana yang harus dijawab tahun ini, mana yang harus ditunggu dilengkapi pada kekekalan. Itu akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi sekarang dia juga ternyata adalah Allah yang menjawab pertanyaan tentang setelah hidup ini, lalu nanti mati, so what? Apa yang akan terjadi? Kita melihat, kita coba mendengarkan pembacaan lagi ayat yang ke-34 sampai 36, tolong dibaca ulang. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terus? Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Terima kasih. Dia memberikan jawaban. Setelah kehidupan ini ada kematian, lalu setelah itu apa lagi? Tentang kehidupan, tentang kematian, dia jawab. Tapi kalau ditanya kepada kita pada pagi hari ini, atau di luar sana, setelah nanti kamu mati, bagaimana? Survei minimalis yang saya ketahui, bahkan termasuk banyak orang-orang Kristen mengatakan, aduh,
Bagaimana ya, katanya gitu ya. Ayo, kalau kamu mati sekarang, bagaimana nanti ke depannya? Aduh bagaimana ya? Ya saya juga ya ragu-ragu bagaimana ya? Belum tahu. Setelah mati ini bagaimana? Buktinya kita nggak ada yang berani mati. Ada yang di sini yang berani mati? Mana? Begitu demam dikit pada beli vitamin tuh. Ya, demam dikit beli vitamin. Oh, batuk dikit pergi ke swab. Ayo, kalau kita mengerti setelah kehidupan ini kita mati, ada kehidupan yang akan datang, harusnya apa yang terjadi saudara? Kita nggak perlu takut mati, ya kan? Ya maksud Pak Stephen tadi itu ya kalau sakit ya memang berobat. Tetapi maksud saya itu kalau ditanya di kedalaman hati kita, setelah kematian ini bagaimana? Setelah hidup kita ini lalu kita mati bagaimana? Oh, saya percaya saya masuk surga. Kalau Tuhan panggil kamu sekarang bagaimana? Oh, jangan dulu. Lu kenapa? Itu lu bebek saya belum bertelur. Ya toh? Oh, jangan dulu. Lu kenapa? Saya belum menikah. Yang sudah menikah, jangan dulu sekarang. Saya memang rindu bertemu Tuhan. Tapi gimana ya? Gak bisa nonton lagi lah. Ya kan, Spider-Man no way to home ya. Gak bisa nonton lagi lah. Saudara perhatikan baik-baik. Inilah teologi orang Saduki. Tidak ada kebangkitan setelah kematian. Orang Saduki tidak percaya kalau manusia yang sudah mati akan dibangkitkan. Tapi saya katakan masih lebih baik. Orang Saduki yang tidak percaya kebangkitan ini masih lebih baik daripada seringkali kehidupan kita yang tidak pernah berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Orang Saduki masih lebih baik. Dia masih bertanya-tanya, mengapa dia tidak percaya kebangkitan? Karena bertanya, setelah mati itu bagaimana hidup kita ya? Ini bagus. Kenapa? Karena manusia ini memikirkan tentang kematiannya, memikirkan tentang kehidupan yang akan datang. Memang kebetulan Saduki mendapat kesimpulan, mari mati, wis ka ono bangkit-bangkite. Kekeliruannya di situ. Tetapi kerinduan mereka untuk menyadari dan memahami tentang kehidupan yang akan datang patut dicontoh, patut ditiru. Kenapa? Karena setiap hari kita tidak pernah berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Selalu yang kita bicarakan itu tentang hidup di dunia ini. Sehingga kita khawatir, sehingga kita takut. Begitu anak sudah lahir, yang kita omongin setiap hari apa? Popoknya apa? Susunya minum apa? Itu susu fermentasi atau susu asli? Sudah bertumbuh, dia udah jalan begini, sepatunya apa? Nanti kalau playgroup di mana? Sudah SD, dia tanya sekolah mana? Wih bahaya loh, nggak bagus loh sekolah itu loh. Nggak bisa loh nanti sekolah sini. Sudah gede dikit, sudah remaja, pacarnya siapa? Nanti sekolah di mana? Nanti kuliah di mana? Kerjanya bagaimana? Setelah kerja, kamu menikahnya kapan? Setelah menikah, mau anak berapa? Kita sangat-sangat jarang berbicara tentang kehidupan yang akan datang. Ketika kita menyekolahkan anak kita, tidak pernah ada kaitannya, tidak pernah ada hubungannya dengan kehidupan yang akan datang. Jujur, kita harus jujur. Ketika kita bekerja juga begitu. Kita bekerja mencari nafkah, mencari uang. Berhenti. Ya, perhatikan kalimat saya. Berhenti hanya berbicara tentang penghidupan, kawin mengawinkan, beranak membesarkan anak, kawin lagi, beranak lagi, kawin lagi. Orang tua yang sudah jadi tua memikirkan warisan untuk pensiunnya, entah di rumah atau di panti jompo.
kita selalu gagal dan jarang memikirkan perkara-perkara setelah kehidupan ini kita mati lalu apa. Saudara lihat ayat yang penting itu. Pada ayat yang tolong dibacakan, ada ayat yang sangat-sangat penting untuk saya dan saudara renungkan. Ayat yang ke-35, mari jemaat ikut membaca. Ayat 35, 1, 2, ya. Tetapi mereka Yang dianggap, stop. Garis bawahi kalimat itu. Jangan terlalu pede. Jangan terlalu yakin. Yesus sedang berbicara ini di rumah ibadah. Sedang berbicara kepada orang banyak, imam-imam kepala, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang sudah terlalu pede. Begitu mati masuk surga. Saduki mati, wes mati. Yesus mengatakan mereka yang dianggap layak. Ini penting, saudara. Mereka yang dianggap layak. Saya tidak sedang mengatakan bahwa untuk masuk surga, untuk mendapat kehidupan yang kekal, berbicara tentang kamu layak atau tidak layak. Tapi Yesus sedang berbicara, ada indikatornya. Orang yang telah mati, yang nanti akan dibangkitkan itu. Yesus dengan baik menjelaskan kepada orang Saduki, begini loh, orang yang sudah mati nanti itu tidak kawin mengawinkan lagi. Sudah tidak kawin dan mengawinkan. Tidak mikirin bagaimana supaya punya anak. Udah enggak. Kita sudah hidup seperti malaikat. Tapi kalimat ini penting. Kamu dilihat layak atau tidak kamu. Kamu akan dibangkitkan. Aku layak kok, Pak. Iya, setelah kamu dibangkitkan, kamu ditempatkan di mana? Jangan terkejut, tiba-tiba ternyata kita dengan Yudas. Gitu, kaget kan? Aku pendeta loh, aku sudah berkhotbah di Johor, aku sudah melayani, aku sudah berkorban. Tetapi mereka yang dianggap layak. Saudara perhatikan, Saduki mencoba untuk menerima adanya kebangkitan. Tetapi dalam pikiran mereka, aku layak karena aku pintar. Orang Saduki ini termasuk di golongan imam-imam kepala. Mereka masuk di situ. Termasuk tokoh-tokoh rohaniawan yang sangat dihormati. Bukan status, bukan jabatan, bukan siapa yang paling baik di gereja ini, dia yang layak masuk surga. Bukan. Yang sedang Yesus ingin katakan adalah mereka yang telah menerima anugerah dari Tuhan, yang menerima keselamatan dari Tuhan. Dari antara 7 perempuan yang dari antara 7 laki-laki yang dinikahi oleh satu perempuan ini. Karena tradisi Yahudi, mereka selalu mengunggulkan tradisi Musa daripada firman Allah. Hampir kami juga di suku kami juga seperti itu. Kalau seorang istri menikah dengan abangnya meninggal, ganti turun ranjang atau naik ranjang? Apa istilahnya di Jawa sini? Ganti adiknya menikahi yang ini, meninggal ganti ini, meninggal ganti, sampai 7 laki-laki bersaudara menikahinya. Siapa nanti yang jadi suaminya? Yesus menjawab, bukan siapa yang pantas, bukan masalah suami atau istri, tetapi siapa yang mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bukan karena kebaikan orang Saduki, bukan karena hebatnya orang Farisi berpuasa, tetapi apa? Itu dilihat yang berhak mengatakan layak atau tidak layak hanya Tuhan. Hanya Yesus hakim yang adil yang mengatakan dibangkitkan, kamu bangkit pada hari kedatangan Allah dan masuklah dalam perjamuan bersama dengan Tuhan. Yang perlu kita pastikan pada pagi hari ini, apakah engkau, apakah saya
setelah kehidupan ini, kalau kita dipanggil Tuhan nanti malam, apakah engkau layak di hadapan Tuhan? Bicara tentang kelayakan tidak layak di dalam Alkitab, itu berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Tapi kasih karunia Tuhan itu juga diikuti. Ini bagian yang kedua yang ingin saya jelaskan. Diikuti dengan kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Yesus. Dia adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Apa dong Pak? Kasih karunia yang sudah diterima oleh orang Yahudi, anugerah yang diterima kita bangsa kafir orang Indonesia, harus terlihat, terwujud dalam bukti-bukti iman kita. Amin saudara. Ya, tidak bisa kita mengatakan saya pasti masuk surga, pasti dibangkitkan. Saya sudah ke gereja bolak-balik, saya ini sungguh-sungguh membantu gereja. Saudara perhatikan, Yesus menjawab orang Saduki yang terakhir. Apakah disebutkan Allahnya almarhum, orang mati? Bukan. Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Kalau saya membaca Ibrani pasal yang ke-11, saya hanya menemukan satu saja. Orang yang beriman itu bertindak. Amin saudara. Orang yang beriman itu berbuat. Saya rindu sekali sebenarnya ingin menjelaskan 3 tindakan iman yang dilakukan oleh 3. Allah tidak malu menyebut dia Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Mungkin Allah malu kalau disebut Allahnya Stephen Manurung. Mengapa 3 tokoh ini ditampilkan oleh Tuhan ingin menjelaskan bahwa dia Allah yang hidup bagi orang yang hidup. Di dalam Kejadian kita melihat kepada Abraham usianya 75 tahun. Allah berjanji begini, Abram keluar dari rumah orang tuamu, dari tempatmu di Ur Kasdim. Aku akan memberikan satu tempat kepadamu menjadi milikmu dan keturunanmu. 100 tahun dia tunggu janji komplimen, ada janji tambahan. Kamu akan kuberikan keturunan. 75 tahun menerima janji, 100 tahun baru dapat Ishak. Saya ulangi, ini Allah kita. Inilah yang menandakan kamu layak atau tidak beriman atau hanya pura-pura. Iman kita diuji oleh waktu, iman kita diuji oleh kehendak Allah. Ini yang dimaksudkan orang yang bangkit layak, bangkit bersama dengan Tuhan. Seperti Abraham menerima janji usia 75 tahun. Janji tambahannya anaknya diberikan baru 100 tahun. 100 tahun kurang 75 berapa ya pintar matematika? Berapa? 25 tahun menunggu. 25 tahun menunggu. Allah yang seperti apa yang sedang saudara yakini hari ini? Saya tantang jemaat di Johor. Allah yang bagaimana yang sedang kamu ikuti sekarang? Allah yang dihotbahkan oleh oknum-oknum yang gak bertanggung jawab itu, yang mengatakan hari ini kamu mengklaim janji Allah, besok kamu terima. Allah yang mana itu? Bukan. Berjanji 75 tahun umurnya. Saudara cek saja di Alkitab. 100 tahun janji komplemennya, anaknya diberikan. Janji yang pertama, janji yang utama, Pak. Aku akan memberikan seluruh tanah ini kepada menjadi milikmu. Tidak pernah diterima. Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-13. Mari jemaat kita baca. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Ibrani 11 ayat 13. Ya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang Abraham mati sebagai orang-orang apa? yang tidak memperoleh apa. Ulangi Mas, yang tidak memperoleh apa yang inilah iman yang sejati. Inilah iman yang meresponi kasih karunia dari Tuhan. Tidak menerima
menerima janji itu. Lalu apa yang dia terima di dalam hatinya? Baca terus. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya. Terus. Dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Inilah orang yang layak menerima kebangkitan. Yang hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Yang hatinya selalu merindukan kedatangan Tuhan. Dia tetap bekerja di perusahaannya dengan kerja keras. Abraham bekerja begitu keras sampai dia mendapatkan gelar raja yang kaya raya. Tetapi tidak sekalipun Abraham, Ishak dan Yakub mendirikan satu gedung, satu rumah untuk mereka tinggali. Mengapa? Karena mereka melihat satu tempat. Dari tempat yang jauh, tempat yang dijanjikan itu bukan Kanaan itu. Betul dia mendapatkan janji itu. Dia di sana dimakamkan di tanah di Makpela, di Esron yang sekarang Hebron. Di sana dia dimakamkan, nenek moyang kita itu. Di sana mereka dikuburkan, tidak minjem, tidak nyewa, benar-benar tanah miliknya. Tapi hatinya di mana? Hatinya ke Yerusalem yang baru. Ini saudara, saya sebagai pendeta tidak sedang ingin membawa saudara untuk bermalas-malas bekerja di dunia ini, sekolah, dalam pernikahanmu, bukan. Tetapi Tuhan merindukan dalam setiap lika-liku perjalanan hidup kita ini, hatimu tetap ke surga. Paulus menjelaskan lebih detail. Baiklah orang yang sudah menikah seperti tidak sedang menikah. Maksudnya apa Pak Pendeta? Berarti kita tidak usah cuek aja sama istri kita, kita ngurusi Tuhan saja. Sama sekali bukan begitu. Ketika engkau semakin mencintai istrimu, kamu itu sedang berpikiran, kamu itu sedang mempraktekkan kasih Tuhan kepada dirimu. Hai suami, kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi. Selalu ada hubungannya. Yang masih sekolah, ketika engkau mengerjakan tugas-tugas itu tidak akan jadi berat. Kenapa? Ada korelasinya, ada hubungannya dengan kekekalan. Yang doa-doa kita belum terjawab sampai hari ini, sudah berapa tahun? Saudara yang paling tahu, tulislah di diarimu. Sudah sekian tahun doa saya belum dijawab. Tapi ingat baik-baik, bukan Allah tidak tahu, tapi memang iman itu perlu diuji. Tested by the time. Diuji oleh waktu. Amin saudara. Siapa Ishak? Siapa Ishak yang Allah tidak malu mengakuinya sebagai Allahnya Ishak? Siapakah dia? Kalau kita melihat dari kitab Kejadian, Ishak ini anaknya Abraham ini, dia menggali sumur papanya. Dia menggali sumur papanya, tapi ada orang datang merebutnya. Lalu Ishak apa yang dilakukannya? Ini, aku percaya Tuhanku itu menyediakan. Aku percaya Allahku itu pasti memberikan sumur yang lain. Lihat ini saudara, usaha di sini gagal, diserobot orang itu, diserobot orang Palestina. Sumur di Timur Tengah itu jangan kita berpikir ngapain orang itu rebutan sumur ya. Ya nggak kayak di rumahmu kan banyak air dibuang-buang. Kalau di Timur Tengah mahal sekali air. Begitu gali sumur dapat air, diambil orang. Ishak imannya tetap tertuju kepada Tuhan. Di sini tidak berhasil, Tuhan buka jalan yang lain. Amin saudara. Dia buka lagi sumur di sini, dirampok lagi sama orang. Dia tetap berkata, oke, tidak masalah, ku buka lagi sumur di sebelah sana. Sampai pada akhirnya dia menemukan Rehobot. Tidak diambil lagi, tidak ribut lagi. Inilah imannya Ishak, yang pada masa tuanya dia bisa memberkati Yakub dan Esau. Allah yang mana yang sedang kamu ikuti? Pokoknya kalau jadi orang Kristen tidak ada sakit. Kalau jadi pengikut Tuhan pasti berhasil. Tidak ada kegagalan, tidak ada kesusahan, semuanya sukses. Saya tidak yakin itu Yesus Kristus. Saya tidak yakin itu Tuhan.
Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, ya Allah yang seperti itu. Dia ingin melihat, dia ingin kita bersandar kepada Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan engkau sakit? Supaya engkau tahu berkata, Bapa, aku sakit. Mengapa Tuhan izinkan engkau gagal di sini? Padahal itu hakmu. Padahal itu haknya Ishak, itu punya papanya. Mengapa dia harus gagal di sini? Supaya dia tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber air yang memenuhi kebutuhan Ishak. Siapa Yakub? Yakub adalah orang yang beriman, yang sangat-sangat jahat, penipu ulung. Yakub adalah anak yang tegaan, tega membenturkan papa dan mamanya supaya pilih kasih. Yakub itu jahat sekali. Kalau saya eksposisi, saya jelaskan bagaimana kejahatan Yakub ini luar biasa. Dia tega membenturkan orang tuanya. Ribka dengan Ishak. Betul ya? Kalau salah dikoreksi. Dia tega membenturkan papa dan mamanya sehingga harus menentukan pilih kasih. Dia tega menipu abangnya yang begitu lelah bekerja. Tapi siapakah Yakub? Yakub adalah orang yang paling lembut hatinya yang pernah saya lihat. Sebelum nanti Musa lahir, Yakub adalah orang yang paling lembut hatinya. Lembutnya di mana? Dia tahu dan mau menerima konsekuensi dosa. Ada orang Kristen itu begitu. Aku kan sudah minta ampun Tuhan, tapi sekarang kenapa masih hidup saya susah? Wah, ini bahaya orang Kristen kayak gini. Namanya kalau orang sudah jatuh luka kakinya, begitu dia minta maaf nggak langsung sembuh lukanya. Harus diobati, dikasih minyak, dikasih obat penawar sakit. Dosanya sudah diampuni, tapi konsekuensi dosanya Yakub harus dijalani. Ini orang Kristen sejati. Tidak mewean, mau bertindak berbuat dosa tapi tidak mau bertanggung jawab. Yakub begitu sadar dia penipu, begitu sadar dia membenturkan orang tuanya, dia sadar menyakiti kakaknya Esau. Dia sadar dan mau menerima perlakuan Laban yang menipu dia habis-habisan. Dia mau dan menerima, berlutut setiap meter, berlutut setiap meter, berlutut setiap meter. Ketika ketemu sama abangnya Esau, berlutut dan berlutut memberikan persembahan. Nyawaku aku serahkan kepadamu abang. Yakub orang yang paling lembut hati. Imannya Abraham, imannya Ishak, imannya Yakub harus menjadi teladan bagi kita. Kita percaya kita akan dibangkitkan kalau kita nanti dipanggil Tuhan, kita bertemu dengan Tuhan. Tapi jalani hidup kita selama hidup ini dengan 3 iman, tindakan iman dari hamba-hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang pertama saja. Lagu yang pertama kita nyanyikan, Besar Allahku. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang memberkati. Di
siapkan jemaat layak dia disembah. Mari berdiri bersama-sama. Menerima anugerah Tuhan, pengampunan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan. Isi hati kami Engkau tahu, maksud hati kami Engkau tahu. Yesus, kami mengasihi-Mu. Oh, haleluya, kami bersyukur. Yang tahu maksud hati kita, yang tahu memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan lika-liku kehidupan kita, yang menjanjikan kebangkitan setelah kematian, menganugerahkan kehidupan kekal bagi engkau dan saya. Selama kita hidup, berimanlah kepada Allah yang satu itu. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makanlah dengan imanmu dalam nama Yesus.
Terima kasih perjamuan suci ini kami lakukan, kami terima. Karena iman kami kepada Yesus yang sudah bangkit. Angkat cawan di tangan kanan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minumlah dengan imanmu dalam nama Yesus. Zaman sekarang berjagalah. Oh, terima kasih Tuhan. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabda Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah kita. Kepada Allah yang hidup, kami serahkan semua kerinduan hati kami, maksud-maksud yang baik untuk peribadatan kami dan mengagungkan nama Tuhan. Sebelum kami akhiri ibadah ini, hamba berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah hadir dengan maksud membawa hidup mereka. Tentu di belakang itu ada banyak pergumulan hidup yang sedang mereka hadapi. Ada banyak persoalan anak-anak muda kami, orang-orang tua dalam pernikahan, mencari nafkah yang begitu sulit hari-hari ini Tuhan. Bahkan kami yang lanjut usia, termasuk kami para hamba-hamba Tuhan yang memberikan diri melayani Tuhan. Ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang kami mohon Engkau jawab. Maka Tuhan, Engkau jawablah permohonan dan doa-doa umat-Mu, kerinduan-kerinduan hati mereka yang kami tidak bisa cetuskan satu persatu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih pemulihan Bapak Ibu Gembala yang sudah Tuhan kerjakan dan hari ini melayani Tuhan. Kami akan kembali ke tempat kami, mohon penyertaan-Mu Tuhan. Engkau menyertai proses pendidikan anak-anak kami di Setia, pelayanan-pelayanan di kantor di Johor sini, baik di Gereja Lemah Putro, penatua, semua pengurus di gereja ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Maka jemaat, arahkanlah hatimu dan terimalah lagi berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, penyertaan anugerah cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus Allah Tritunggal, itulah yang menyertai engkau sekalian. Disertainya engkau dimanapun engkau melangkahkan kaki, diberkatinya dan dibuatnya berhasil apa yang dikerjakan tanganmu. Jika engkau menghadapi pergumulan, Allah yang sama, Dia yang memberikan engkau jalan keluar. Kembalilah bersama dengan Tuhan hari ini lagi, besok, Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima berkat Tuhan. Puji Tuhan. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.